Shalom, selamat pagi. Hari ini saya Sailan Budi akan menjelaskan tentang menyembuhkan luka-luka batin melalui rosario, meditasi rosario. Selasa Rabu 13 Mei 2020. Oke. Begini, ini saya dapatkan dari Romo Agung Okam yang dulu pernah bertugas di China. Dia dulu mantan dokter gigi. Waktu di Hong Kong dia bertemu dengan seorang pastor, lalu pastor itu bertugas menyembuhkan luka-luka batin dan dia mengajarkan bagaimana menyembuhkan luka-luka batin dengan doa rosario. Pertama kita lihat meditasi peristiwa gembira. Peristiwa pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Jadi kita berdoa, ya Tuhan, jika luka-luka batin ini terjadi pada saat orang tua mamaku mengetahui bahwa dirinya mengandung, maka sembuhkanlah luka-luka batinku ini. Itu yang pertama. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Jadi waktu mama kita mengandung, kemudian mungkin karena faktor ekonomi atau apapun juga, mungkin karena kita itu bayi yang tidak dikehendaki atau apapun juga, itu menimbulkan luka batin pada kita, maka kita memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. Kedua, Maria mengunjungi Elizabeth, sanaknya. Jadi kalau luka-luka batin ini terjadi pada saat aku di dalam kandungan, maka sembuhkanlah luka-luka batinku ini. Itu ya meditasi yang kedua. Meditasi yang ketiga, Yesus lahir di kandang Bethlehem. Jika luka-luka batinku ini terjadi pada saat aku dilahirkan, maka mintalah kepada Bunda Maria dan kepada Tuhan untuk menyembuhkan luka-luka batin kita. Yang keempat, Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Jika luka-luka batin ini terjadi pada saat aku usia 1 hari sampai 5 tahun, maka sembuhkanlah luka-luka batinku ini. Yang kelima, Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Jika luka-luka batin ini terjadi pada saat usia 5 tahun sampai ke 12 tahun, maka sembuhkanlah luka-luka batinku ini, ya Allah. Oke. Itu satu meditasi rosario dalam peristiwa gembira. Kita bisa melanjutkan dengan peristiwa sedih, melanjutkan dengan peristiwa mulia. Jadi sebelum mendaraskan doa rosario, kita selalu berdoa seperti ini. Sembuhkanlah luka-luka batinku, ya Tuhan. Bagaimana dengan pengalaman saya, waktu di panti asuhan, saya mengenal satu sosok yang namanya Santa Catarina Laborde. Dia seorang suster yang buta huruf, kemudian ditugaskan hanya sebagai penjaga pintu. Suatu malam ada anak kecil datang ke kamarnya. Dia marah sekali, nak, kenapa kamu masuk ke kamarku? Lalu anak itu bilang, pakailah bajumu suster Katarina, Bunda Maria akan menjumpai kamu. Lalu suster Katarina Laborde memakai bajunya, kemudian dia pergi ke kapel, dia menunggu lama sekali. Setelah itu anak kecil itu bilang, itu Maria. Bunda Maria menampakkan diri, berdiri di suatu bola dunia dengan bintang di kepalanya. Lalu Bunda Maria mengatakan tangan yang terbuka begini, untuk menerima siapapun juga orang berdosa yang akan bertobat. Lalu Bunda Maria mengatakan, bikinlah satu medali sesuai dengan apa yang kamu lihat ini. Dan medali itu adalah medali wasiat. Jadi itu dipakai untuk orang-orang, untuk
orang-orang yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Banyak ibu-ibu yang mempunyai anak yang betul-betul sudah angkat tangan, mereka ibu-ibu ini angkat tangan karena anak-anak itu sudah betul-betul kurang ajarnya melampaui batas-batas yang normal. Kemudian ibu ini memasukkan ke lipatan bajunya atau lipatan celananya medali wasiat, kemudian dia berdoa pada Bunda Maria, dan ternyata anak itu berubah. Banyak sekali pengalaman saya di masa kecil, di mana kalau kita mengalami kesulitan, terutama untuk ulangan umum atau kita mengalami apapun juga yang dirasakan itu sangat mengkhawatirkan untuk hidup kita, maka kita pergi ke kapel dan berdoa novena. Jadi peran Bunda Maria di sini sangat-sangat besar. Dan itu terjadi juga di dalam hidup saya, di mana papa saya divonis umurnya hanya tinggal seminggu, Bunda Maria menyembuhkan. Dia yang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan, dan hari itu juga papa saya sembuh. Nah, saudara sekalian, saya juga orang yang mempunyai luka batin yang parah sekali, dan orang bilang pada saat saya mengikuti meditasi di mana namanya itu, Manggarai, di situ teman-teman sekelas saya pada keluar semua. Suster heran, kenapa kok banyak yang keluar? Dan suster bertanya, kenapa kamu mau mengundurkan diri, tidak mau ikut lagi meditasi? Orang itu bilang ada orang gila, suster, di dalam kelas itu. Dan orang gila itu adalah saya. Nah, bagusnya suster tidak pernah, Suster Serafin tidak pernah mengeluarkan saya dari kelas itu, dan dia justru membiarkan saya untuk tetap mengikuti meditasi, padahal saya dikenal sebagai orang gila. Nah, dari meditasi itu saya berubah, kemudian saya masuk ke Odo Karmel, Karmelit Awam, lebih banyak perubahan lagi. Dan paling besar, perubahan terbesar adalah ketika saya memberi makan orang-orang miskin. Dan di situ banyak sekali perubahan, sampai pada saat teman saya di Karmelit Awam itu orang tuanya meninggal, lalu dia berbicara empat mata hanya dengan saya, karena saat itu yang datang siang-siang hanya saya. Lalu dia cerita, wah Pak, dulu kalau melihat Bapak itu rasanya sebel banget katanya. Banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan yang Bapak buat. Tapi sekarang kok saya lihat berubah sama sekali. Waktu ikut retret saya dengan Romo Julius, saya lihat Bapak berubah sama sekali. Sekarang juga saya lihat cara Bapak bicara, cara bertingkah laku, berbuat, itu semuanya berbeda, sama sekali berbeda dengan yang dulu saya lihat kepada diri Bapak. Ya, jadi kita sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa dengan luka batin, tetapi kita hanya bisa membuka hati kita untuk membiarkan Tuhan untuk merubah kita. Nah, kesempurnaan ilahi adalah memasukkan orang-orang yang tidak sempurna untuk sesuatu yang sempurna. Misalkan begini, para nabi Yeremia sampai dimutilasi, dia matinya juga dipotong kecil, jadi di badannya dipotong-potong, dimutilasi. Nabi Yesaya waktu pertama kali dia dipanggil Tuhan, dia mengatakan, aku ini orang yang mulutnya jelek sekali. Tetapi Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti gemirisi, aku akan menjadikan putih seperti salju. Jadi Yesaya menyadari bagaimana buruknya sifat dia, tetapi Tuhan menjadikan dia sempurna. Dia menjadi salah satu nabi besar. Yeskiel sampai dibunuh dan dimakamkan di makam orang-orang yang tidak dikenal. Tidak ada satupun orang yang tahu di mana makamnya Yeskiel.
Dan Santa Katarina Labore tadi, dia hanya buta huruf, tetapi Bunda Maria mempercayakan medali wasiat kepada dia. Santa Katarina dari Siena, dia juga buta huruf, tapi dia menjadi pujangga gereja. Santo Yohanes Maria Vianney misalkan, umur 18 tahun dia baru bisa membaca menulis, kemudian dia dimasukkan ke STFT, Sekolah Filsafat dan Teologi, maka dia menjadi sangat bodoh. Bagaimana orang yang tidak pernah melalui SD, SMP, SMA, kemudian langsung masuk ke universitas? Dan uskup sangat malu mempunyai frater yang seperti itu, kemudian dia dibuang ke Ars supaya dilupakan orang. Tetapi justru dia menjadi penasihat para uskup. Nah, inilah kesempurnaan ilahi. Bagaimana semua yang tidak sempurna dimasukkan oleh Tuhan untuk dijadikan sempurna. Anda salah satunya, dan saya juga. Bagaimana kita orang-orang yang tidak sempurna sama sekali, justru dimasukkan ke dalam satu kesempurnaan untuk mewartakan firman Tuhan. Terima kasih.